Pemirsa, Pesta Demokrasi Pemilihan Legislatif 2018 sebentar lagi akan berlangsung. Bagaimana perkembangan dan seperti apa persiapan dari KPU Jember sebagai penyelenggara? Kali ini kami akan berbincang langsung dengan anggota KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Bapak Ahmad Hanafi SE. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, baik-baik Mbak Prima. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terkait persiapan menjelang pemilihan legislatif ini bagaimana Pak? Kalau dari Pak Hanafi sendiri persiapannya? Ya, kita sudah sangat siap untuk melaksanakan pemilu serentak 2019. Kemarin kita sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal calon legislatif yang dilakukan oleh masing-masing partai politik di Kabupaten Jember. Ini ada 16 partai politik dan semuanya mengajukan bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Jember. Hari ini kita memasuki masa perbaikan pencalonan. Jadi perbaikan pencalonan itu kemarin ada persyaratan-persyaratan yang masih belum dilengkapi oleh masing-masing bakal calon legislatif. Kita berikan ruang sampai tinggal 31 Juli untuk melakukan perbaikan. Nah, baru kemudian kita dari perbaikan ini sampai tanggal 31 Juli semua persyaratan dokumen itu harus sudah dalam posisi lengkap tanpa ada kekurangan persyaratan. Karena ketika ada kekurangan persyaratan itu kita anggap TMS tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa masuk pada fase berikutnya, yaitu daftar calon sementara. Jadi sampai hari ini persiapan kita insya Allah baik persiapan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencalonan, kemudian SDM, sumber daya manusia kita juga sudah persiapkan. Insya Allah tidak ada kendala berarti yang kita hadapi sampai pada hari ini. Kita pada prinsipnya sudah siap 100%. Sudah 100%. Kemudian persiapan kepada calon pemilih bagaimana Pak Hanafi? Oleh karena itu kita juga dalam fase-fase ke depan ini kita juga akan melakukan sosialisasi kepada pemilih. Kemarin kita sudah menetapkan daftar pemilih sementara. Artinya ini calon-calon pemilih ini sudah kita daftar, sudah kita data. Kemarin itu kita sudah menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilu serentak 2019. Artinya kita dalam melaksanakan pemilu ini insya Allah sudah siap, karena setelah DCS ini nanti ada DPS, kita sudah menetapkan DPS. Setelah DPS nanti ada namanya DPT, daftar pemilih tetap, dan inilah nanti akan berapa jumlah yang akan terlibat dalam punya hak suara itu juga sudah bisa kita ketahui dalam DPT tersebut. Artinya sosialisasi kepada pemilih belum dilaksanakan dari KPU Jember? Jadi kemarin itu sudah kita lakukan bersama-sama jadi kebetulan di Kabupaten Jember ini kemarin kita ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sehingga DPS yang daftar pemilih sementara yang kita tetapkan kemarin itu berdasarkan daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Artinya kemarin secara tidak langsung kita sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pilgub. Nah, ini tinggal memoles lah ya. Jadi informasi terkait dengan pemilu serentak sejak sebelumnya sudah kita sampaikan pada saat kita sosialisasi tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, tinggal nanti kita intensifkan lagi supaya masyarakat itu memiliki ingatan bahwa 2019 17 April nanti kita akan ada pemilu serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten, dan DPD. Nah, ini tinggal kita memanaskan kembali ingatan masyarakat itu dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang akan kita lakukan setelah nanti pada masa setelah pendaftaran ini kita akan intensifkan. Baik, kemudian ada beberapa tahapan yang dilalui oleh bakal calon legislatif yang akan mencalonkan diri terkait
pendaftaran, kemudian masa perbaikan, dan ada juga proses tahapan DCS dan DCT. Ya Pak Hanafi, kita akan mengulas lebih dalam lagi terkait pertama yaitu pendaftaran. Nah, dari pendaftaran ini ada berapa kuota Pak dan jatah bacaleknya? Jadi kita masing-masing pada masa pendaftaran itu setiap partai politik itu bisa mendaftarkan bakal calon legislatifnya itu maksimal sesuai dengan jumlah kursi yang ada di DPRD. Nah, di DPRD Kabupaten Jember ini ada 50 kursi. Oleh karena itu setiap partai politik itu di Kabupaten Jember berhak untuk mendaftarkan maksimal sesuai dengan jumlah kursi itu adalah 50 bakal calon legislatif. Nah, dari pendaftaran kemarin itu yang kita terima, ada yang beberapa partai secara keseluruhan, mayoritas partai itu mendaftarkan sejumlah maksimal kuota kursi di Kabupaten Jember yaitu 50, tapi sebagian kecil ada yang tidak sampai 50, ada yang 49 bakal calon legislatif, ada yang 48, ada yang 32, ada yang 9 bakal calon, ada yang terkecil itu ada 2 bakal calon legislatif, dan itu menjadi hak dari setiap masing-masing partai politik mau mencalonkan berapa bakal calon legislatif itu, yang penting tidak melebihi batas maksimal jumlah kursi yang ada di Kabupaten Jember yaitu 50. Berarti setiap partai politik dijatah 50 kursi ya, 50 kursi maksimal. Kemudian apabila kurang dari jatah yang telah ditentukan itu bagaimana Pak? Tidak masalah. Jadi yang tidak diperbolehkan itu ketika melebihi. Jadi kalau misalnya kurang itu nggak ada masalah. Di Kabupaten Jember ini ada terbagi dalam 6 dapil daerah pemilihan. Ya. Di Partai Garuda ini hanya mencalonkan untuk 1 daerah pemilihan saja. Kebetulan yang Partai Garuda ini mencalonkan untuk Jember 1. Jadi dapil 1 itu ada 2 bakal calon legislatif dan itu tidak ada masalah. Misalnya 1 pun juga tidak ada masalah. Jadi yang penting yang dilarang itu tidak boleh melebihi 50 kursi. Kemudian untuk mengisi kekosongan kursi yang telah dijatah dari KPU sendiri bagaimana Pak? Oleh karena itu ya itu masih tergantung dari strategi masing-masing partai politik. Jadi apakah kemudian dalam 1 dapil itu hanya mengisi hanya 2 bakal calon legislatif, ya itu menjadi hak partai politik. Tentu saja ini kan berdampak pada strategi mereka dalam mendulang suara, ya. Ketika logika umum semakin banyak, artinya semakin banyak bakal calon legislatif yang didaftarkan, maka peluang untuk mendapatkan suara itu kan menjadi lebih terbuka karena ada banyak bakal calon yang mengkampanyekan dirinya, yang secara otomatis itu juga mengkampanyekan partai politiknya. Nah, ini secara logika umum itu seperti itu. Tapi ya tidak ada masalah ketika misalnya partai politik itu kemudian mengambil kebijakan tidak mengambil jatah kuota itu 100%, nggak ada masalah. Misalnya seperti yang tadi saya jelaskan, ada beberapa partai politik yang tidak mengambil kuota 100%. Jadi itu menjadi kewenangan dari masing-masing partai politik. Baik. Bapak, untuk kuota bacalek perempuan yang mencapai 30% sejauh ini apakah sudah terpenuhi? Ya, alhamdulillah dari 16 partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif di DPRD Kabupaten Jember ini semuanya sudah memenuhi syarat minimal kuota perempuan 30%. Bahkan ada salah satu partai politik itu yang kuota perempuannya itu di atas 70%. Nah, jadi karena begini, karena itu menjadi persyaratan wajib pencalonan, 30% kuota perempuan itu harus terpenuhi, maka ketika tidak memenuhi kuota 30%, maka pencalonannya itu tidak diterima. Jadi ketika pada saat pendaftaran kemarin itu, partai politik saat mendaftarkan itu kita sudah cek, misalnya kuota perempuannya sampai sejauh mana, kemudian penempatan calon-calon perempuan itu juga seperti apa, apakah sudah memenuhi ketentuan atau tidak. Kalau tidak memenuhi ketentuan maka tidak kita terima. Nah, kemarin ini karena sudah memenuhi ketentuan 30%, minimal 30% kuota perempuan, maka ketentuan itu sudah terpenuhi secara otomatis oleh partai-partai politik. Nah, di Jember ini alhamdulillah itu tidak ada masalah, bahkan ada satu partai politik itu yang sampai 71%.
untuk kuota perempuan. Nah, khusus kuota perempuan ini untuk bakal calon legislatif perempuan ini memang ada ketentuan yang berbeda. Jadi tidak hanya memenuhi kuota 30%, tapi juga ada ketentuan caleg perempuan ini harus ditempatkan pada nomor urut tertentu. Salah satu contoh misalnya di dalam urutan 1, 2, dan 3 itu harus ada setidaknya satu bakal calon legislatif perempuan. Jadi tidak boleh walaupun memenuhi kuota 30% perempuan, tapi perempuan ini ditaruh di nomor yang paling buncit semua. Itu nggak boleh. Kenapa demikian, Pak? Ya, itu ketentuannya, karena ini sebagai afirmasi kita untuk dalam rangka memenuhi kota 30% perempuan, tidak hanya dari sisi jumlah, tapi juga pada aspek strategis yang lain. Karena banyak pihak yang menganggap bahwa nomor urut yang muda itu dianggap strategis. Itu sebagai salah satu penghargaan tertentu kepada seorang bakal calon legislatif. Karena itu nomor urut 1 misalnya itu selalu jadi rebutan untuk bakal calon legislatif. Nah, tapi tapi bisa jadi tidak berlaku pada partai ataupun caleg yang lain, bisa jadi tidak berlaku. Namun demikian, ini sebagai salah satu afirmasi KPU ya terhadap kalangan perempuan nih ya. Jadi perempuan itu harus ditempatkan setidaknya dalam 3 besar nomor urut calon legislatif dalam satu dapil. Jadi setidaknya harus ada di nomor urut 1 atau nomor urut 2 atau nomor urut 3. Itu harus ada calon legislatif dari perempuan. Tidak boleh kemudian sudah memenuhi kuota perempuan tapi ditaruh nomor 7, 8, 9 misalnya. Itu nggak boleh. Oleh karena itu ini sudah kita lakukan, sudah kita verifikasi penempatan calon legislatif perempuan ini di Kabupaten Jember ini sudah memenuhi persyarat. Kalau antusias dari bakal calon legislatif yang perempuan sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, ini menunjukkan bahwa bakal calon legislatif dari kalangan perempuan ini cukup antusias. Salah satu buktinya bahwa ada satu partai yang jumlah perempuannya itu lebih banyak dibandingkan yang laki-laki. Nah, itu di PSI itu ada 71% bakal calon legislatif dari perempuan. Ini menunjukkan bahwa sekarang ini perempuan itu sudah diakui, sudah punya semangat yang sama untuk tampil ke wilayah publik. Jadi selama ini kan kita persepsikan bahwa perempuan itu hanya berkutat pada wilayah domestik, lalu mengurus rumah tangga, ya kan. Dulu ada ada 3 R ya, ada kasur, dapur, dan sumur. Ya, sekarang ini sudah kita kikis. Termasuk ini sebagai afirmasi KPU terhadap hal tersebut adalah dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada perempuan. Bahkan itu sudah harus, setiap partai politik harus mengafirmasi kuota minimal 30% dari perempuan. Nah, sekarang ini perempuan sudah banyak yang terjun dalam dunia politik. Dunia politik itu adalah dunia publik, sehingga sudah keluar dari 3R itu tadi. Kita lihat buktinya dari mana? Ya, dari bakal calon legislatif yang didaftarkan ke kita, itu tidak hanya 50%, tapi sudah 71%. Ini luar biasa. Ini juga membangkitkan optimisme kita terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, bahwa kesetaraan perempuan itu sudah bukan isu yang eksklusif lagi, tapi ini sudah kita sudah kita laksanakan, dan itu bahkan lebih dari itu. Pak, dimungkinkan nggak di pemilihan legislatif selanjutnya akan diseimbangkan antara kuota bakal calon legislatif laki-laki dan juga perempuan mungkin? 50%? Jadi saya kira tidak perlu sampai seperti itu ya. Butuh afirmasi sebetulnya tidak harus ketika itu menjadi kesadaran bersama bahwa perempuan itu juga memiliki hak yang sama, dan itu dipahami oleh tidak hanya laki-laki, tidak hanya oleh perempuan tapi oleh laki-laki saja. Itu sudah bukan jadi satu masalah ya. Jadi ada penetapan minimal 30% ini kan hanya untuk menguatkan saja, supaya mengikat terhadap semua stakeholder dalam pelaksanaan pemilu ya. Jadi partai politik juga ya, KPU juga, supaya tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi ke depan saya kira melihat bagaimana sekarang ini kita melihat bahwa publik sudah tidak lagi membedakan wilayah privat dan publik,
wilayah perempuan dan laki-laki semuanya sudah memiliki hak yang sama, saya kira tidak perlu ada kemudian menaikkan kuota tidak lagi 30% misalnya 50%, saya kira tidak perlu. Ya, karena ini sudah menjadi kesadaran masyarakat umum, sudah menjadi common sense masyarakat ya. Pak, berarti pendaftaran sejauh ini masih dibuka ya Pak? Pendaftaran sudah tutup. Oh, sudah tutup. Jadi kemarin itu sudah otomatis sampai tanggal 17 itu sudah selesai. Nah, sekarang ini masa perbaikan pencalonan. Nah, masa perbaikan ini yang kemarin misalnya ijazahnya belum dilegalisir, kemudian ada tidak melampirkan surat keterangan sehat dari rumah sakit, atau misalnya ijazahnya belum dilegalisir, atau tidak ada surat keterangan dari pengadilan, kemudian persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melengkapi semua persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, kita sudah berikan ruang yang sangat luas, sudah cukup waktunya sampai besok terakhir, sampai tanggal 31 jam 16.00. Kita berikan mereka untuk kesempatan itu untuk memenuhi semua persyaratan. Pak, sebenarnya perlengkapan persyaratan apa saja sih Pak yang harus dipenuhi oleh bakal calon legislatif? Iya banyak ya, yang pertama dia itu harus warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya begitu ya. Ya. Kemudian usia minimal 21 tahun, pendidikan minimal SLTA atau sederajat, kemudian dia harus ada surat keterangan tidak pernah dipidana. Tidak pernah dipidana. Itu dari pengadilan negeri. Kemudian ada surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba. Nah, itu salah persyaratan-persyaratan yang mereka harus penuhi. Ijazah terakhir Pak? Yaitu ijazah terakhir itu minimal SLTA ya. SLTA. SLTA itu ya bisa aliyah, bisa SMA, SMK, ataupun kejar paket C ya, itu yang sederajat, itu boleh. Bapak, sekarang kan ini sudah memasuki tahapan perbaikan ya Pak. Apakah ada dari beberapa partai yang telah mendaftar sejauh ini, apakah ada dari mereka yang harus istilahnya memperbaiki persyaratan pendaftaran tersebut Pak? Jadi kemarin itu pada saat pendaftaran calon itu semua partai politik itu kita nyatakan belum lengkap. Sehingga semuanya harus melengkapi, semua partai politik. Yang kita nyatakan tidak lengkap itu bervariasi ya, karena ada faktor ijazahnya belum dilegalisir, ada yang karena surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan narkobanya yang masih belum selesai, kemudian surat keterangan dari tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri, macam-macam lah ya. Itu bervariasi antara bakal calon legislatif antara. Yang paling mendominasi itu sepintas saya lihat itu ya 3 hal ya. Yang pertama masalah ijazah yang belum dilegalisir, kemudian itu surat keterangan sehat jasmani rohani, dan surat keterangan dari pengadilan negeri terkait dengan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Nah, itu secara yang paling mayoritas ya, tidak lengkapnya itu karena 3 syarat itu tadi. Nah, jadi semua partai politik itu 16 itu semuanya tidak lengkap. Nah, oleh karena itu semuanya harus melengkapi. Nah, tadi kita cek bahwa sudah ada 2 partai politik yang sudah melengkapi kekurangan-kekurangan persyaratan itu. Yang pertama adalah Partai Garuda, yang kedua itu Perindo. Itu sudah melengkapi persyaratannya. Nah, kita masih punya waktu sampai tanggal 31 Juli untuk masa perbaikan, hari ini sampai besok ya, mudah-mudahan itu, dan saya yakin lah semuanya pasti sudah bersiap-siap. Hari ini mereka lagi menyiapkan itu, pada masa akhir perbaikan itu mereka akan melengkapinya secara keseluruhan 100%, saya yakin itu. Tinggal masalah waktu saja, karena biasanya memang partai politik itu mengambil jatah waktu di masa-masa injury time untuk baik pendaftaran kemarin maupun nanti saya yakin juga pada masa perbaikan pencalonan mereka juga akan memanfaatkan waktu-waktu di akhir. Oleh karena itu karena biasanya itu menumpuk di masa injury time, kita sudah bentuk tim untuk lebih dari 1 ya, supaya
ketika mereka melakukan perbaikan itu bisa kita layani dengan baik. Jadi kita sudah siapkan tempat dan juga personilnya supaya ketika mereka datang ke kami untuk menyerahkan perbaikan-perbaikan itu bisa terlayani semuanya. Nah, jadi itu sudah kita siapkan, sudah kita antisipasi bahwa mereka biasanya partai-partai politik ini memanfaatkan waktu-waktu di masa-masa injury time. Ya. Baik, Bapak, di tahap perbaikan ini Pak, apakah ada dari bakal calon legislatif yang mengundurkan diri? Kemudian prosedurnya itu bagaimana Pak? Apakah bisa diganti dengan bakal calon legislatif yang lain atau bagaimana Pak? Ya, kemarin itu kita terima ada beberapa sebagian kecil ya bakal calon legislatif yang mengundurkan diri. Ada misalnya di Partai Golkar itu ada 4 ya. Ada 4. Kemudian dan mereka boleh diganti. Partai politik bisa mengajukan calon pengganti semampang itu masih pada masa perbaikan ini. Jadi sampai tanggal 31 Juli mereka masih yang mengundurkan diri sebagai bakal calon legislatif dari partai politik itu boleh. Partai politik mengajukan calon pengganti kepada kita. Dan harus dipastikan calon pengganti ini sudah persyaratannya sudah lengkap secara 100% karena tidak ada masa perbaikan kembali. Jadi tidak ada masa perbaikan pencalonan kembali. Karena ketika sudah tidak memenuhi syarat sampai tanggal 31 Juli ini maka kita akan membuat keterangan masuk dalam kategori TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, ketika tidak memenuhi syarat, maka dia tidak akan kita masukkan dalam daftar calon sementara. Otomatis ketika tidak masuk dalam daftar calon sementara, dia juga tidak masuk dalam daftar calon tetap. Nah, ketika tidak masuk dalam daftar calon tetap, ya tidak mencalonkan diri. Oleh karena itu, untuk partai-partai politik yang di mana ada bakal calon legislatif yang mundur atau tidak memenuhi persyaratan, ya, itu segera diganti, misalnya kalau ingin mengganti, dan dipastikan bahwa mereka-mereka itu persyaratan-persyaratannya sudah komplit. Jadi karena kita tidak ada ruang untuk untuk perbaikan kembali. Karena masa perbaikan ini sudah kita berikan ruang waktu yang cukup kepada partai politik untuk memperbaiki itu tadi. Ada nggak Pak kekosongan dari partai politik itu Pak? Ya bisa jadi ya, kalau sampai saat ini kan kita masih belum tahu ya. Kita sampai saat ini kan masih belum tahu, nanti ketika masa perbaikan ini sudah berakhir, nah nanti baru kita akan bisa lihat apakah ada yang TMS itu tadi tidak memenuhi syarat, ataukah ada yang kemudian mengundurkan diri, ya, kemudian tidak ada calon pengganti, ya ini nanti baru kita akan ketahui setelah masa perbaikan ini berakhir. Ya. 31 Juli itu tadi. Bapak, apakah ada bacalek yang berstatus sebagai anggota DPRD Pak, tapi mencalonkan diri dari partai lain Pak? Nah, itu prosedurnya bagaimana? Ya, kita kemarin itu mendapatkan informasi dan kita sudah cek juga bahwa ada beberapa bakal calon legislatif yang mendaftarkan diri sebagai anggota DPRD dari partai yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, mereka boleh-boleh saja diberikan boleh seperti itu boleh, tapi persyaratan-persyaratannya juga tentu saja itu menjadi bagian dari yang harus dipenuhi. Yang pertama itu anggota DPR ini harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Harus mengundurkan diri harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Dia harus mengundurkan diri dalam keanggotaannya sebagai anggota DPR. Karena apa? Karena dia menjadi anggota DPR itu berangkat dari partai yang berbeda dari yang sekarang ini dia maju sebagai bakal calon legislatif, ya kan? Otomatis kan dia tidak mewakili partai itu tadi. Karena pindah partai. Nah, karena pindah partai sementara dia anggota DPR, statusnya anggota DPR itu berangkat dari partai yang berbeda dari sekarang, maka dia harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Itu yang pertama. Baru kemudian surat pengunduran diri ini harus dilampiri bukti. Yang pertama itu surat pengunduran diri yang tidak bisa dicabut, ya, sebagai anggota DPR. Kemudian ada tanda terima bahwa memang betul itu suratnya itu sudah diterima.
Kemudian ada surat keterangan bahwa surat pengunduran diri ini sedang diproses. Karena keputusan terkait dengan pengunduran diri sebagai anggota DPR ini maksimal harus sudah keluar itu 1 hari sebelum DCT dikeluarkan, daftar calon tetap dikeluarkan. Sehingga ketika DCT semuanya tidak ada masalah, tidak ada calon yang berstatus ganda dalam keanggotaan. Ya, oleh karena itu 1 hari sebelum DCT ini keputusan pengunduran diri ini sudah keluar. Kita nanti akan menetapkan daftar calon tetap itu pada tanggal 23 September. Oleh karena itu sebelum 23 September maksimal berarti kan 22 September itu sudah harus keluar surat keputusan terkait pemberhentian bakal calon tersebut sebagai anggota DPRD. Jadi boleh ya, tapi ketentuan berlaku sedemikian. Baik, apakah ada prosedur lain Pak yang harus dilalui untuk menjadi bakal calon legislatif pada umumnya dan juga dari anggota DPRD itu Pak? Ya, persyaratan-persyaratan itu tadi ya berlaku umum tadi sudah saya sampaikan misalnya seperti ini. Nah, kemudian yang untuk bakal calon dari partai yang berbeda sekarang ini yaitu ketentuannya cuma pengunduran diri itu tadi. Terkait dengan mekanisme di internal masing-masing partai yaitu diselesaikan di internal partainya masing-masing lah. Tapi yang wajib dilampirkan ke KPU untuk memenuhi persyaratan bagi anggota DPR yang berangkat dari partai yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu tadi ada 3 hal itu tadi, ada surat pengunduran diri yang tidak boleh dicabut, kemudian ada tanda terima surat pengunduran diri itu tadi, yang ketiga itu ada surat keterangan dari pihak yang berwenang. Jadi dalam hal ini kalau dia anggota DPR harus ada surat keterangan dari pimpinan DPRD bahwa surat pengajuan pengunduran diri ini sedang dalam proses. Dan otomatis nanti juga bukan hanya proses saja, tapi kita ada waktu proses pengajuan pengunduran diri ini sudah keluar dalam bentuk surat keputusan pemberhentian. Nah, itu maksimal H-1 sebelum DCT ditetapkan. Jadi ya sekitar tanggal 22 September. Baik. Kali ini kita akan membahas mengenai DCT dan juga DCS dan juga DCT nih Pak. Apa sih dan bagaimana tahapan dari DCS dan juga DCT itu Pak? Jadi ketika masa perbaikan ini selesai, kita akan memasuki namanya penetapan daftar calon sementara atau yang dikenal dengan DCS. Jadi bakal calon ini yang sudah memenuhi syarat dalam masa perbaikan ini kan ada mereka memenuhi persyaratan kelengkapan yang belum dilengkapi itu kan sudah terpenuhi ini. Jadi yang bakal calon legislatif yang dalam posisi memenuhi syarat, maka kita akan susun yang namanya mereka masuk dalam DCS, daftar calon sementara. Jadi KPU nanti sebelum menetapkan DCS kita akan buat draft itu tadi ya berdasarkan usulan dari partai politik. Otomatis yang memenuhi syarat yang akan kita list, nah, kemudian mereka yang memenuhi syarat ini yang akan masuk pada fase berikutnya yaitu ditetapkan dalam DCS. Sementara bakal calon legislatif yang misalnya nanti ada yang ditemukan tidak memenuhi syarat, maka mereka tidak masuk dalam fase itu. Oleh karena itu ini menjadi fase yang sangat krusial. Jangan sampai ada bakal calon legislatif nanti yang tidak masuk pada fase DCS. Supaya bisa masuk secara keseluruhan masuk dalam DCS, maka kelengkapan administrasinya harus terpenuhi dulu. Jadi itu pentingnya kita sudah berikan waktu yang cukup 31 Juli itu dimanfaatkan. Kita berharap bahwa itu dimaksimalkan untuk memenuhi atau melengkapi persyaratan-persyaratan yang kurang, sehingga nanti ketika sudah kita verifikasi ini kemudian kita nanti akan menyusun DCS daftar calon sementara. Mereka yang sudah memenuhi syarat secara keseluruhan itu masuk dalam DCS. Nah, setelah kita DCS tetapkan ya, ini kita akan umumkan ke publik. Ya, ini dalam rangka mendapatkan masukan kepada masyarakat. Apakah memang betul-betul
DCS ini, orang-orang yang masuk dalam DCS ini, bakal calon legislatif yang masuk dalam DCS ini memang betul-betul sudah persyaratannya terpenuhi. Karena bisa jadi apa yang dilampirkan mereka tidak sebagaimana kenyataan yang ada. Salah satu contoh misalnya nih, ya, walaupun kita sudah lakukan verifikasi, kan bisa jadi ada yang luput ya dari pengamatan kita. Ternyata ijazahnya itu palsu misalnya, itu nggak pernah sekolah di sekolah sebagaimana yang di ini, kan bisa jadi. Bisa dikatakan dengan pelanggaran ya Pak? Nah, itu kita tahunya dari mana? Nah, ini kita berikan ruang kepada publik untuk melaporkan kepada kita. Jangan, jika ada kemungkinan ada bakal calon legislatif yang semestinya tidak memenuhi persyaratan, tapi masuk dalam persyaratan dalam DCS itu tadi, sehingga masyarakat diberikan kesempatan kepada mereka diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada kita. Nah, otomatis nanti ada masukan kepada kita, si A ini dia pernah pernah menjalani pidana di lembaga pemasarakan, tapi tidak mengurusi kelengkapan administrasi bagi mereka yang sudah pernah menjalani masa penahanan atau ditahan karena kasus pidana misalnya. Nah, itu bisa memberikan masukan kepada kita. Atau misalnya ada si A ini dulu nggak pernah sekolah, dia itu dari kecil sampai SMA nggak pernah sekolah kok, tapi kok tiba-tiba dia punya ijazah. Bisa dilaporkan kepada kita, karena kita akan menelusuri itu tadi. Kita akan lakukan klarifikasi, kita akan lakukan telusuri. Jika memang masukan dari masyarakat itu benar, maka ini akan dicoret. Ya, bakal calon legislatif ini akan kita coret. Nah, ya, berdasarkan masukan masyarakat itu. Tapi kalau misalnya tidak benar ya tetap kita kembalikan sebagaimana hak-haknya dia. Jadi belum tentu masukan masyarakat ini kan kita kan tidak kemudian menelan mentah-mentah saja masukan dari masyarakat, itu akan perlu telusuri. Kita akan cek dan recheck, kita akan cross check, kita akan lakukan klarifikasi terhadap para pihak. Misalnya masalah ijazah misalnya kita akan cross check ke sekolahnya. Ya, kita akan cross check dari dinas pendidikan misalnya, apakah betul ini, kita akan cross check dengan banyak pihak lah, supaya kesimpulan yang kita buat itu memang kesimpulan yang benar, tidak sepihak. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa masukan masyarakat ini itu dipergunakan betul-betul oleh masyarakat, supaya apa? Ini dalam rangka untuk menjamin kualitas calon anggota legislatif kita memang betul-betul memenuhi kualifikasi dalam rangka kualitas hasil dari pemilu itu sendiri, ya, melahirkan anggota DPRD yang punya kualifikasi sebagaimana harapan masyarakat. Karena apa? Karena mereka nanti akan menduduki jabatan-jabatan publik. Karena ini akan menjadi pejabat publik, maka dia harus memiliki standar yang lebih di antara yang lain. Nah, salah satunya misalnya dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan itu tadi. Ini karena kita ingin memastikan bahwa anggota DPRD itu memang betul-betul sudah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Berarti masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam hal pencalonan itu ya Pak? Ya, ini dalam rangka mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses pencalonan, karena pada sejatinya pelaksanaan pemilu itu adalah partisipatif. Ya, kita membuka ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, ini kalau dalam pencalonan ya dalam rangka masukan masyarakat inilah bagian yang memang kita berikan kepada masyarakat seluas-luasnya untuk memberikan masukan kepada kita terkait dengan rekam jejak bakal calon legislatif. Nah, kemudian jika dari masyarakat tersebut menemukan adanya pelanggaran di Bacalek, Pak, untuk pengaduannya agar sampai ke KPU ini bagaimana, Pak? Ya, bisa langsung ke kita ya, baik itu datang langsung ataupun melalui surat. Misalnya berkirim surat ya, dialamatkan ke kantor KPU Kabupaten Jember, Jalan Kalimantan nomor 31, dan harus dilampiri dengan identitas yang jelas. Jangan sampai kemudian itu, karena kalau tidak dilampiri dengan jelas itu kan surat kaleng loh namanya, artinya informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya ada identitas yang jelas, setidaknya kita bisa cross check
kepada yang melaporkan itu tadi, yang kemudian memberikan kepada masyarakat yang memberikan masukan itu tadi, bahwa itu memang bukan surat kaleng, dan yang memberikan masukan itu bertanggung jawab terhadap informasi atau masukan yang diberikan kepada kita. Nah, salah satunya pasti akan kita cross check kepada yang melaporkan dulu. Ini datanya bagaimana, supaya ini untuk memudahkan kita dalam rangka mengklarifikasi masukan-masukan itu tadi. Sejauh ini Pak, apakah ada? Oh, masih belum, karena tahapannya kan masih belum kita buka ya. Kita nanti ketika DCS ini sudah kita susun, kita akan umumkan. Kita akan umumkan ya melalui web kami, kemudian melalui beberapa perangkat penyelenggara pemilu kami, baik dari melalui PPK, PPS, kemudian juga melalui tempat-tempat yang bisa diakses oleh publik, mungkin juga melalui media massa juga. Sehingga ini kami berharap bahwa fase masukan masyarakat ini bisa kita mendapatkan masukan yang berharga dalam rangka menjamin kualitas anggota DPRD Kabupaten Jember dalam memenuhi persyaratan-persyaratan administratif yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Pak, ini Prima masih penasaran dengan fenomena mundurnya bakal calon legislatif ini, Pak. Sebenarnya tanggapan dari KPU ini sendiri bagaimana sih, Pak? Kalau dari pemilihan legislatif yang sebelumnya, apakah ada hal serupa juga? Ya, itu bisa jadi terjadi Jadi begini, pada prinsipnya memilih dan dipilih ya. Itu adalah hak setiap warga negara yang memenuhi persyaratan. Jadi, apakah dia itu adalah hak setiap warga untuk mencalonkan diri atau tidak mencalonkan diri. Jadi bagi kami itu tidak masalah, karena itu adalah hak dari setiap warga negara dan kita hargai itu. Oleh karena itu dalam rangka menghargai hak itu tadi, ya mekanisme pengunduran diri dan proses penggantiannya pun itu sudah diatur oleh kita. Jadi ketika mengundurkan diri bagaimana prosedurnya, nah ketika partai ingin mengganti calon tersebut dengan calon yang lain bagaimana prosedurnya, atau tidak mengganti pun juga sudah diatur prosedurnya. Sehingga kita hargai pilihan dari masing-masing individu, termasuk untuk mencalonkan diri ataukah tidak mencalonkan diri. Jadi nggak ada masalah bagi kita, karena hal tersebut sudah diatur secara rigid di KPU. Berarti hal seperti ini tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilu nanti ya Pak? Tidak, jadi tidak akan mengganggu pelaksanaan ataupun tahapan ataupun proses kelancaran dari penyelenggaraan pemilu serentak 2019 nanti ke depan. Itu nggak akan berdampak, karena ini sudah diantisipasi sedemikian rupa oleh KPU. Bapak, kalau kita membahas mengenai calon pemilih nantinya nih Pak, seperti kalau kita berkaca pada pemilihan gubernur sebelumnya, ada beberapa yang banyak sekali yang golput. Nah, ini dari pihak KPU sendiri bagaimana himbauan kepada masyarakat, dan untuk bagi masyarakat yang tidak mencoblos di tempat asal dan ingin mencoblos di tempat yang baru itu seperti apa Pak? Jadi begini, jadi memang kalau kita lihat angka partisipasi pada pemilihan gubernur wakil gubernur di Kabupaten Jember kemarin, itu di Jember ada 53% ya yang berpartisipasi, artinya angka golput kita cukup tinggi. Nah, mengenai menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih dengan datang ke TPS kemudian menyoblos sesuai dengan ketentuan, atau tidak datang ke TPS artinya tidak menggunakan haknya, itu adalah bagian dari hak setiap warga negara. Jadi ya, namun demikian tentu saja kita berharap bahwa semua warga negara yang memiliki hak untuk menggunakan hak, sudah memiliki hak untuk memilih, menggunakan hak pilihnya, karena ini wujud dari partisipasi langsung kepada partisipasi langsung masyarakat dalam proses demokrasi kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita gunakan momentum pemilu ini sebagai untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat, bernegara kita, untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan, baik itu secara individu maupun sosial, maupun secara secara keseluruhan, misalnya di Kabupaten Jember ini, dengan memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Nah, kalau mereka tidak datang ke TPS, terus bagaimana bisa memastikan bahwa pemimpin-pemimpin kita itu sebagaimana harapan mereka? Ini kan sama halnya kita memberikan cek kosong kepada kepada pihak lain
yang bisa jadi pihak lain itu tidak punya maksud yang baik dalam rangka membangun demokrasi kita, dalam rangka membangun kehidupan kita menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa masyarakat ini menggunakan hak pilihnya, artinya partisipasi pada pemilu 2019 itu meningkat. Walaupun begini, yang harus kita sadari bahwa naik turunnya partisipasi masyarakat ini kan bukan monopoli KPU saja. KPU ini hanya fasilitator saja. Tapi yang menjadi daya tarik itu adalah tentu saja dari calon itu sendiri. Saya optimis bahwa pemilu 2019 ini angka partisipasi kita akan naik dari yang kemarin 53, ya setidaknya nanti di angka 75% ini insya Allah ini sudah akan kita optimis itu akan partisipasinya akan meningkat. Karena apa? Karena yang akan mengkampanyekan diri untuk memilih mereka ini kan banyak ini, ya, otomatis angka partisipasi semestinya akan meningkat karena yang mengkampanye atau bersosialisasi itu pasti akan jauh lebih banyak dibandingkan kemarin. Kalau kemarin kan hanya KPU dan perangkatnya atau bakal calon itu sendiri dan tim suksesnya saja. Kalau kemarin pasangan calon gubernur wakil gubernur kan hanya ada 2 sama tim suksesnya juga kan nggak terlalu banyak. Tapi kalau pemilu serentak nanti kan banyak ini. Ada pemilu, ada DPD, ada nanti juga pemilihan presiden, ya, kemudian DPRD, DPRD provinsi, DPRD tingkat pusat juga akan mengkampanyekan dan mereka ini semuanya akan pasti mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke TPS dan mencoblos dirinya. Sehingga belum lagi apa yang dilakukan oleh kita. Artinya ini menjadi daya dorong yang kuat kepada masyarakat untuk mereka datang ke TPS. Jadi, nah oleh karena itu maka perbaikan-perbaikan juga sudah kita lakukan dalam hal pendataan pemilih. Jangan sampai kemudian masyarakat yang sudah memiliki hak ini terkendala karena tidak masuk dalam DPT. Oleh karena itu mekanisme ini sudah kita lakukan, kemudian kita juga sudah lakukan perbaikan dari yang DCT yang Pilgub kemarin, karena memang kita sadari ada banyak masyarakat yang kemudian tidak menggunakan hak pilihnya hanya gara-gara tidak masuk DPT, padahal sebetulnya bisa, walaupun tidak masuk DPT kan sebetulnya bisa menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu kita sudah lakukan perbaikan, ya, kita lakukan pencermatan kembali kemarin pada saat DPT kita sudah lakukan pencermatan DPT pemilu DPT pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk kita masuk di dalam kita masukkan dalam DPS pemilihan pemilu serentak 2019. Nah, ini perbaikan-perbaikan yang sudah kita lakukan. Nah, dalam rangka itu pula kita berharap bahwa DPS kemarin kan sudah tetapkan dan sudah akan kita umumkan kepada publik. Oleh karena itu masyarakat mulai sekarang ini sebetulnya sudah bisa mengecek apakah dirinya sudah masuk dalam DPS atau tidak. Ya, itu bisa ngecek secara online atau misalnya datang ke melihat pengumuman melalui PPS setempat. Bisa secara online juga bisa. Nah, itu caranya bagaimana? Ya, itu masuk ke www.kpu.go.id. Nanti di sana ada cek pemilih, ya. Tinggal klik di situ, nanti ada menunya, disesuaikan dengan menunya. Nanti hanya perlu memasukkan NIK, nomor induk kependudukan, itu nanti statusnya juga sudah akan kelihatan. Kalau dia sudah masuk DCS, itu nanti sudah ada akan muncul, misalnya dia nanti tercatat di TPS berapa, desa apa, kecamatan apa, itu sudah akan terlihat. Oleh karena itu kami berharap bahwa masyarakat berpartisipasi ini dan juga dalam rangka partisipasi masyarakat aktif secara langsung dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, itu kan, jadi setiap tahapan kita itu selalu ada proses, ada ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi baik langsung ataupun tidak langsung. Misalnya dalam itu tadi, supaya bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, misalnya dia harus bisa dia harus tercatat dulu dalam DPT. Ini kaitannya dengan calon pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya tapi berbeda dari yang tercatat di dalam DPT, ya.
Salah satu contoh misalnya Mbak Prima nih, Mbak Prima misalnya di Gebang nih, pengen pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang, punya rencana ke Surabaya ataupun ke Jakarta, itu boleh. Nanti kita akan mengeluarkan form namanya A5 ya. Form A5 itu adalah surat keterangan tentang pindah memilih. Form A5 ini hanya dikeluarkan jika pemilih ataupun calon pemilih ini sudah masuk dalam DPT, daftar pemilih tetap. Kalau tidak masuk dalam DPT, nah itu mereka tidak masuk, tidak bisa kita tidak bisa mengeluarkan form A5 itu tadi. Jadi ketika sudah Mbak Prima misalnya sudah mengantongi form A5 ini, Mbak Prima bisa menggunakan hak pilihnya dimanapun. Karena ini adalah pemilu, maka jangkauannya seluruh Indonesia. Misalnya pada tanggal 19 April 2019 akan ke Papua misalnya, boleh menggunakan di sana walaupun lintas provinsi, nggak masalah. Yang penting itu tadi Mbak Prima harus mengantongi form A5. Untuk mendapatkan form A5 ini harus tercatat dulu dalam DPT, daftar pemilih tetap. Nah, itulah pentingnya masyarakat itu terdaftar, tercatat di dalam DPT. Walaupun sebetulnya tidak masuk dalam DPT pun tidak mengurangi haknya dia untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, namun untuk form A5, nah ini wabil khusus ya. Jadi yang bisa mendapatkan form A5 ini mereka yang sudah tercatat di dalam DPT. Kalau tidak tercatat dalam DPT ini tidak bisa. Tapi kalau tidak menggunakan form A5 artinya boleh walaupun tidak tercatat di dalam form A5, warga negara yang sudah memenuhi syarat itu tadi masih bisa menggunakan hak pilihnya, tapi hanya bisa memilih di TPS sesuai dengan alamat di dalam KTP. Pak, untuk prosedur kepengurusan form A5 sendiri itu mudah kok ya. Jadi misalnya Mbak Prima mau milih di luar kota Kabupaten Jember, sebelum datang dulu ke PPS. PPS asal. Menyatakan bawa apa nih, Pak? Ya hanya KTP saja. KTP elektronik ya. Nanti dicek ketika masuk dalam DPT, maka nanti oleh PPS akan dibuatkan surat keterangan bahwa ya ini dengan nomor NIK ini itu akan pindah memilih kemana. Itu sudah disebutkan. Memang tercatat di TPS ini, nanti Mbak Prima bisa menyampaikan saya akan memilih di sini, sudah tercatat. Kemudian dapat form A5 ini, kemudian Mbak Prima akan nih berangkat nih ya. Nah, nanti di sana diserahkan ke PPS asal, ke PPS tujuan. Misalnya kepengurusannya itu tidak memakan waktu lama ya, Pak? Oh enggak, sebentar kok, enggak sampai 1 jam itu sudah dapat itu. Tapi kalau misalnya aktif Pak kan juga lama. Oh iya, tapi insya Allah enggak banyak lah kan. Karena apa? Kenapa tidak banyak? Karena asumsinya yang tidak tercatat itu kan sedikit. Yang mau pindah memilih itu kan sedikit. Masa pindah memilih rombongan sak desa misalnya kan ya enggak mungkin lah ya. Karena apa? Pengurusannya di tingkat desa itu sudah bisa dilakukan atau bisa langsung ke kantor KPU. Tapi ini harus diingat bahwa maksimal pengurusan A5 itu tadi, pindah memilih itu maksimal H-3 sebelum pemungutan suara. Jadi nggak boleh misalnya tanggal 17 April kemudian ngurusnya di tanggal 16 kan H-1 itu nggak boleh. Berarti jadi maksimal 3 hari sebelum pemungutan suara. Tanggal 14 ya Pak? Ya tanggal 14 lah ya maksimal. Nah oleh karena itu jika ada rencana ataupun sudah terjadwal pada tanggal 17 April 2019 itu ada acara di luar kota atau ada baik itu pekerjaan ataupun silaturahmi, itu sudah jauh-jauh hari bisa mengurus form A5 itu baik ke PPS setempat ataupun bisa ke kantor KPU untuk mengurus form A5 ini supaya bisa menggunakan hak pilihnya. Kan sayang kalau misalnya tidak menggunakan hak pilihnya, kan ini menjadi bagian yang terpenting dalam rangka implementasi kedaulatan kita, kedaulatan rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sah. Sebagai pemilik kekuasaan yang sah itu sebetulnya kan rakyat ini ya. Nah oleh karena itu ya kalau misalnya tidak kita menggunakan hak pilih ini kan sayang sekali kalau itu kekuasaan itu kita berikan kepada pihak lain. Bapak, dari perbincangan kita sejauh ini membahas mengenai pelaksanaan pemilu legislatif ini, harapannya dari Pak Hanafi pribadi ini bagaimana Pak? Ya, saya berharap bahwa pelaksanaan
terutama pada pemilu serentak 2019 ini bisa berjalan baik, lancar, aman, terkendali, karena pemilu serentak ini adalah momentum pertama kali kita melaksanakan pemilu serentak 2019. Jadi 2019 ini merupakan pertama kali kita melaksanakan pemilu serentak, karena nanti kita akan memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, dan presiden. Jadi ada 5 surat suara serentak yang akan kita coblos nanti pada 17 April 2019. Kalau sebelumnya ini kan terpisah nih, pemilu legislatif sendiri, pemilu presiden sendiri. Nah sekarang ini nanti 2019 kita akan melaksanakan pemilu serentak. Tentu ini pengalaman pertama, ya. Oleh karena itu pengalaman pertama ini kita ingin itu menjadi pengalaman yang baik, sehingga nanti ini menjadi tonggak yang bersejarah terhadap penyelenggaraan pemilu-pemilu yang akan datang. Karena itu kita berharap bahwa penyelenggaraan ini bisa lancar. Itu penyelenggaraan bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah dari tahapan penyelenggaraannya juga berjalan dengan baik, dan yang terpenting masyarakat bisa menentukan, bisa mengimplementasikan kedaulatannya dengan baik juga, ya, bahwa masyarakat angka partisipasinya juga meningkat, karena ini menjadi legitimasi terhadap orang-orang ataupun pihak-pihak yang terpilih dalam proses demokrasi tersebut. Oleh karena itu kita berharap marilah kita sukseskan penyelenggaraan pemilu 2019 yang akan datang ini sebaik-baiknya, tidak hanya dari kita sebagai penyelenggara pemilu saja, tapi juga dari semua pihak, terutama mereka yang memiliki hak untuk memilih. Jadi kita harapkan mereka berbondong-bondong datang ke TPS, ya, kita semua yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilih itu dan menentukan pilihannya di bilik suara sesuai dengan pilihan kehendak mereka sendiri-sendiri. Baik, terima kasih Pak Hanafi atas perbincangan kita. Ya, terima kasih kembali Mbak Prima ya. Iya. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Bapak Hanafi selaku anggota KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakatnya. Saya Prima Ervantari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali.